guys, balik lagi bersama Alpha Revolver. Dan sekarang kita akan menjelaskan sebuah konspirasi. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Nah, di video kita kali ini kita bakal ngebahas soal vampir. Kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya vampir gitu. Mungkin di beberapa negara punya legenda yang di dalamnya tuh ada tokoh vampir gitu. Jadi vampir itu berasal dari kepercayaan orang-orang yang menganggap bahwa orang yang udah meninggal itu bisa bangkit lagi dari kuburnya gitu, dan menjadi sosok yang haus akan darah. Jadi sebelum abad ke-18 istilah vampir itu belum benar-benar ada gitu. Waktu itu lagi rame soal witchcraft, tanda-tanda aneh yang ditemukan pada mayat gitu, dan aktivitas mencurigakan di sekitar kuburan. Nah, hal ini yang menyebabkan kecurigaan bahwa adanya vampir gitu. Dalam beberapa kasus, vampir ini tuh dicurigai karena pas digali dalam kuburannya tuh mayatnya hilang. Mayat dari vampir ini giginya tuh kayak tumbuh taring dan dilihat di mulutnya tuh ada darah. Sekitar Eropa pada abad 16 sampai 17 itu ada tengkorak yang mulutnya itu diisi pakai batu. Ada yang percaya kalau mulutnya diisi pakai batu atau benda lain tuh dia tuh gak bakalan bisa makan orang atau ngisep darah orang gitu waktu dia bangkit nanti. Pas lagi rame-ramenya soal sosok vampir, Paus Benedictus tuh bilang kalau vampir itu cuma tahayul atau cuma mitos, terus cuma kayak cerita horor gitu buat nakut-nakutin orang gitu. Tapi orang-orang tuh masih pada percaya gitu, dan bahkan pengusiran vampir itu masih dilakukan ke 100 tahun ke depan gitu. Dalam beberapa kasus di Eropa dan di Inggris ada praktek memotong jantungnya tuh dibakar, terus abunya tuh dikasih makan ke orang-orang yang sakit gitu. Jadi mereka percaya kalau mungkin jantung ini tuh bisa membawa keberkahan gitu. Mungkin pasti kalian udah banyak yang tahu kalau vampir itu menghisap darah manusia tuh lewat lehernya, dan orang yang dihisap itu tuh bakalan jadi vampir juga gitu kan. Dan ada juga yang percaya bahwa vampir itu umurnya tuh bisa jauh di atas manusia gitu, bahkan ada yang abadi. Terus di samping itu vampir juga punya beberapa kekuatan gitu, kayak bisa merubah bentuk, terus menghipnotis, menghilang, dan bahkan dia juga bisa masuk ke pikiran orang lain buat melakukan hal yang dia inginkan gitu. Dari semua kehebatannya dia tuh punya kelemahan, yaitu nggak boleh kena sinar matahari. Kalau sampai dia kena sinar matahari, dia tuh bakalan melepuh, bahkan kebakar gitu. Vampir juga dikabarkan tuh nggak bisa masuk ke rumah orang kalau dia tuh nggak diundang sama pemiliknya gitu. Terus dia juga nggak bisa masuk ke tempat-tempat suci kayak tempat ibadah gitu. Dia nggak bisa, dia tuh bakal kebakar kalau masuk situ gitu. Sebenarnya kalau mau aman tuh kalian bisa menghindari vampir, yaitu dengan cara masuk rumah, terus kunci rumahnya, kunci jendelanya, terus kalian bakalan aman gitu. Tapi kalau lagi sial, ya kalian terpaksa harus berurusan sama si vampir ini. Nah, kalau di hadapan kalian tuh ada vampir misalkan gitu kan, terus kalian tuh punya cara buat menangkal dia atau nge-counter dia gitu. Yaitu yang pertama adalah secara kekristenan, yaitu memakai salib Kristus. Vampir tuh bakal menghindar kalau kalian pegang salib Kristus itu, dan kalian juga bisa pakai bawang, terus bunga mawar, terus apapun yang terbuat dari perak, terus juga bahkan bisa pakai biji sesawi gitu. Terus pakai cara yang gak banyak orang tahu, yaitu kalian bisa alirin air, atau kalau ada air yang mengalir di antara kalian dan juga vampir gitu, yang fungsinya tuh buat pembatas antara kalian dan vampir gitu. Atau bisa juga pakai cermin, atau yang paling ampuh itu pakai pasak, terus ditancepin ke jantung si vampir, dan itu kayak mirip-mirip kayak kuntilanak. Kalau kuntilanak kan di kepala pakai paku itu kan. Nah, kalau si vampir ini pakai pasak, tancepin aja ke jantungnya gitu. Itu bakal menonaktifkan dia untuk selamanya kalau nggak ada yang nyabut pasaknya lagi gitu. Nah, dan cara yang paling ampuh dialah Ayat kursi. tiap negara tuh punya
caranya masing-masing buat ngebunuh si vampir ini. Itu kalau di Rusia tuh bisa pakai ice wood atau bisa pakai aspen, itu juga bisa. Terus di sekitaran Jerman sama Rusia tuh biasanya orang-orang nusuk mulut vampir, dan kalau di Serbia perutnya yang dibelah itu. Di Romania vampir tuh dipaku di tanah biar dia tuh nggak bisa bangun lagi. Di berbagai dunia mereka tuh punya ceritanya sendiri, punya legenda asal usul si vampir ini gitu. Kalau di Rusia, vampir itu dulunya adalah penyihir yang memusuhi gereja ortodok waktu mereka hidup, dan kemungkinan waktu mereka mati tuh mereka dikutuk dalam kegelapan dan menjadi vampir. Ada juga yang dalam peti matinya tuh dimasukkan senjata gitu yang katanya tuh bisa menghalau roh jahat gitu. Ada juga yang pakai cara itu dengan cara memasukkan koin ke dalam mulut mayat gitu biar dia tuh bisa nyebrang ke dunia orang mati, terus bisa bayar tukang kapalnya di sungai Styx gitu. Itu kayak mitologi Yunani. Di Eropa lainnya bahkan ada yang kakinya tuh dipotong biar pas bangkit nanti tuh mereka nggak bisa jalan gitu. Ada juga yang naburin pasir gitu di petinya karena mereka percaya tuh vampir bakal ngitungin pasir itu satu persatu. Jadi pas malamnya dia tuh sibuk ngitungin pasir satu persatu, terus siangnya otomatis dia nggak bisa kemana-mana gitu, dan gitu seterusnya. Ada cerita-cerita yang menceritakan soal vampir. Itu ada yang vampirnya tuh datang langsung buat neror mereka, datang ke rumah gitu buat neror orang ini gitu. Tapi ada juga yang menekan orang waktu tidur gitu, kayak istilahnya ketindian gitulah. Di Albania ada lugat yang berbentuk mengerikan. Dia tuh gak suka sinar matahari, makanya dia tuh ada di kegelapan. Di cerita rakyat Balkan ada vampir yang dipercaya kalau dia tuh lahir dari vampir laki-laki dan juga perempuan manusia gitu. Di Romania ada Strigoi. Jadi dia sosok yang bangkit dari kuburnya terus dia tuh cuma bisa hidup mengandalkan darah manusia gitu. Ini udah mirip banget sama vampir gitu. Dan mereka juga invisible atau nggak kelihatan gitu. Raman Yahoo. Dia bentuknya tuh mirip katak merah, kepalanya besar. Terus mulutnya tuh besar, dia nggak punya gigi, dan hisapnya tuh ada di tangan dan kaki. Cara berburunya dia nunggu orang yang istirahat di bawah tempatnya atau biasanya tuh di pohon gitu. Terus dia bakal loncat langsung menerjang orang itu dan ngisap darahnya gitu. Dan terus dia tuh bakal nelan mangsanya ini utuh-utuh. Nah, habis itu dia tuh bakal tidur siang dan muntahin mangsanya ini. Pas orangnya udah sadar, korbannya ini tuh bakal berubah, kayak kulitnya berubah jadi merah, terus tubuhnya juga bakalan ngecil gitu. Proses ini bakalan terus diulang sampai mereka jadi Yaramayahu seutuhnya. Manananggal adalah makhluk yang bisa memisahkan dirinya, terus dia tuh punya sayap mirip kelelawar. Dia biasanya memangsa ibu-ibu hamil, terus dia tuh juga punya lidah yang panjang buat ngehisap jantung dari janinnya si korban ini. Nah, saat tubuhnya terpisah kayak gini, ini tuh waktu yang tepat untuk membinasakannya, yaitu dengan cara menggosokkan garam atau bawang yang udah dihancurin ke tubuh bawahnya Manananggal ini. Nah, dengan cara ini dipercaya tuh Manananggal ini tuh nggak bisa menyatukan lagi tubuhnya. Nah, kalau sampai matahari terbit dia belum nyatu nih, dia tuh bakal binasa. Nah, ini tuh kayak mirip-mirip di Indonesia. Di Indonesia tuh kayak kuyang, parasit gitu kan. Tapi bedanya kalau kuyang itu kan sosok wanita yang mempraktekkan ilmu hitam. Pas malam kepalanya tuh bakalan kecabut untuk mencari mangsa. Biasanya mangsanya itu orang-orang yang baru melahirkan gitu. Biasanya yang diambil tuh ari-arinya. Nah, dengan cara ini mereka tuh bisa awet muda dan lebih cantik gitu. Cantik. Katanya di Cina ada Jiangxi. Mereka tuh mayat-mayat yang dibangkitkan, tapi sendinya tuh kaku gitu, nggak bisa nekuk gini. Jadi alhasil mereka jalannya lompat kayak pocong gitu. Ada penduduk yang meneror kotanya, dia adalah Juri Grando yang udah meninggal di awal tahun.
catatan mengatakan bahwa Jure Grando ini bangkit lagi dari kuburnya. Terus dia tuh mengetuk rumah penduduk di sekitar desanya, dan bakalan ada kematian di setiap rumah yang dikunjungi oleh Jure Grando ini. Dan hal ini terjadi selama 16 tahun lamanya. Jadi selama 16 tahun mereka tuh diteror oleh sosok Jure Grando ini yang wah, dan ini pasti ngeri banget kalau kalian tinggal di sana. Berasal dari kerajaan Hungaria pada akhir abad ke-16, dia dikenal sebagai bangsawan berdarah. Dia lahir di tahun 1560 dan dia tuh sering ngabisin waktunya bersama bibinya. Pas dia sama bibinya tuh ngajarin soal ilmu-ilmu sihir gitu. Dan akhirnya Elizabeth ini mulai menyakiti pelayannya gitu, pakai pisau, penjepit besi, dan kayak alat siksa lainnya. Ada yang dibiarkan kelaparan di ruang bawah tanah, ada juga yang diceburin ke air es sampai tubuhnya tuh beku. Terus yang lainnya tuh dimasukin ke tempat penyiksaan, tubuh mereka diolesin sama madu, terus dibiarin lebah-lebah tuh nyengat tubuh mereka sampai mati. Elizabeth juga dicurigai melakukan kannibalisme gitu. Obsesinya terhadap darah dimulai ketika dia mukul pelayannya dan darah si pelayan ini tuh muncrat ke muka dia. Nah dari situ dia tuh udah kayak seneng lah, istilah kata terobsesi sama darah. Karena pas darahnya muncrat tuh kulitnya tuh kayak tambah kencang gitu. Nah dari situ dia mikir kalau mungkin aja darah manusia bikin kulitnya tuh kencang gitu. Dengan pikiran ini dia menguras darah korbannya terus buat dia mandi. Nah akhirnya lama-lama dia tuh bosan sama wanita-wanita yang muda gitu. Terus dia pengen next level dengan cara dia cari orang yang statusnya tuh bisa dibilang tinggi gitu. Akhirnya lama-lama perbuatan Elizabeth ini diketahui dan dia diadili dengan 80 kali tuduhan. Tapi di buku hariannya dia nulis orang yang dibunuh tuh bukan cuma 80 tapi 650 wanita dan anak perempuan gitu. Nah karena statusnya Elizabeth ini gak dihukum mati, tapi dia tuh ditempatkan di menara yang dimana menara itu tuh gak punya jendela gitu, dan cuma ada lubang kecil yang buat naruh makan gitu. Nah dari situ adalah akhir cerita dari Elizabeth Bathory. 3 tahun setelahnya dia meninggal, dan ada satu catatan gak lama setelah dia meninggal, pembunuhan di desa terdekat yang korbannya itu adalah wanita muda yang ditemukan tewas. Nah, tubuh mereka tuh dimutilasi dengan mengenaskan dan mereka tuh kehabisan darah. Beberapa ada yang percaya kalau Elizabeth bangkit lagi dari kuburnya dan menjadi sosok vampir. Mungkin segitu aja dulu video kali ini, dan semoga kalian terhibur. Dan kalau next kalian pengen cerita ini, pengen aku ngebahas ini, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan see you to next day, see you to next time, all of you all. Sampai bertemu lagi. Bye bye. Bye bye.